Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus tidak berdosa. Dan dalam hasil penggalian saya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa dalam kitab suci yang dituliskan di dalam kitab suci agama Samawi. Oleh karena itu, maka saya berani mengajak supaya semua orang ikutlah yang tidak berdosa. Dan mengapa Anda masih mengikuti yang berdosa? Sebelum saya sampaikan pelajaran ini atau pengajaran ini, mari kita belajar berpikir kritis. Mengapa kita mengikut yang berdosa kalau sudah ada yang tidak berdosa? Tentu yang berdosa layak diikuti dan harus dibanding dengan yang berdosa. Oke, mari kita berpikir kritis dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam materi ini. Jika kita sepakat bahwa Isa Al-Masih yang tertulis di dalam Quran adalah Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab, maka saya berani mengatakan Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa ia seorang pribadi yang tidak berdosa. Sekali lagi saya ulangi, jika kita sepakat bahwa Isa Al-Masih adalah yang dalam Quran adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, maka Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa ia seorang pribadi yang tidak berdosa. Apa dasarnya saya mengatakan demikian? Karena nanti akan saya tunjukkan ayat Quran dan hadis. Memang kalau kita mau pelajari secara teliti, secara sungguh-sungguh, ada perbedaan yang sangat jauh antara Isa Al-Masih yang ada dalam Quran atau dalam iman Islam dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen. Sangat beda sekali. Tetapi pada materi ini saya coba menunjukkan adanya sedikit persamaan, tetapi persamaan ini sebuah persamaan yang sangat agung dan sangat luar biasa. Dan kalau dikatakan Isa sama dengan Yesus, maka saya tetap berpegang kepada kitab Injil. Mengapa? Karena kitab Injil 600 tahun hampir lebih tua daripada kitab Quran. Di mana kitab Injil sudah dituliskan pada abad pertama dan dituliskan oleh mereka-mereka yang sejaman dengan Yesus, yang melayani bersama Yesus dan dipanggil khusus dengan Yesus. Dan dalam hemat saya, tentu kitab yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang sejaman dengan Yesus dan yang ditulis di tempat di mana Yesus pelayanan, tentu itu lebih dapat dipercaya. Tetapi pada saat ini saya coba menunjukkan ada data Quran dan hadis yang memberikan data yang membuktikan bahwa Isa Al-Masih tidak berdosa dalam versi Quran. Mari kita lihat kesucian Isa Al-Masih di dalam Quran dituliskan itu di dalam tafsir Quran surat Ali Imran 3 ayat 46. Dikatakan, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaya, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh. Jadi dikatakan bahwa Isa Al-Masih orang-orang yang saleh. Sekarang kita melihat lagi di dalam ada ini ayat Quran, dikatakan terjemahan artinya di sini, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ini disebutkan anak laki-laki yang suci. Tetapi mereka berkata bahwa di dalam Maryam 12:13, hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmat selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Maryam 12 ayat 13. Mereka mengatakan ini Yahya, tetapi pertanyaannya, ia di sini siapa? Kalau ini menunjuk kepada Yahya, maka ada pengertian yang rancu, tapi biarkanlah mereka yang menjelaskan hal ini. Tetapi dua ayat ini sudah menunjukkan bahwa Isa seorang yang saleh, seorang anak laki-laki yang suci. Dan hal ini juga bisa kita temukan di dalam hadis. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam yang baru lahir
disentuh oleh setan ketika lahirnya itu. Lalu ia memekik, menangis karenanya, kecuali Maryam dan anaknya. Sahih Al-Bukhari volume 4 buku 55 nomor 641. Jadi dari data ini maka di dalam ajaran yang kita sudah baca ini mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Quran dan hadis adalah seorang yang suci, seorang yang saleh dan tidak dijamah oleh setan. Dan boleh saya katakan Isa Al-Masih dalam konteks ini adalah pribadi yang sangat suci, sangat agung. Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan ayat-ayat lain dan sudah saya upload di video ini, dikatakan terkemuka di bumi di surga, bahkan menjadi hakim adil di akhir zaman. Oke, sekarang saya akan menunjukkan data Alkitab tentang Yesus yang tidak berdosa. Kalau di dalam Quran hanya 2 ayat dan hadis ada 1, tetapi di dalam Alkitab datanya lebih lengkap. Mengapa bisa lebih lengkap tentang Yesus tidak berdosa? Karena memang Alkitab sudah ditulis oleh mereka yang hidup bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, dan ada mereka memberikan hidup mereka untuk memberitakan Yesus. Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu, anak yang akan kau lahirkan itu, akan disebut kudus, anak Allah. Ini sabda yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang dituliskan oleh penulis Injil Lukas. Dengan demikian, karena ini pernyataan malaikat, maka pernyataan ini adalah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus di dalam Alkitab adalah pribadi yang kudus dan dia disebut anak Allah. Anak Allah di sini tidak dalam arti Allah beranak, tetapi dia datang dari Allah, berasal dari Allah, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Karena dia berasal dari Allah, keluar dari Allah, maka disebut dia sebagai anak Allah. Dalam Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Roh Allah itu kudus, mulia, agung, sempurna. Karena anak yang di dalam rahim Maria berasal dari Roh Kudus, dari Allah sendiri, maka sesuatu yang berasal dari dalam diri Allah, dari Roh Kudus sendiri, adalah kudus. Karena yang ada di dalam diri Allah, yang berasal dari dalam diri Allah, tentu hakikatnya sama dengan Allah itu sendiri. Lukas pasal 4 ayat 33-36. Di sini ayatnya tidak saya kutipkan semua. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing, tetapi saya mengutipkan di sini yang menegaskan tentang Yesus tidak berdosa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bahkan setan sendiri takut kepada Yesus sebab dia tahu bahwa Yesus itu kudus, tidak berdosa. Yesus itu suci dan dia datang dari Allah. Firman-Nya menjadi manusia. Jadi kalau ada orang tidak mengakui kesucian Yesus, tidak mengakui bahwa Yesus tidak berdosa, tidak mengakui bahwa Yesus sempurna, agung, dan mulia, berarti dia rajanya setan. Sebab setan sendiri sudah takut, sudah gemetaran bahwa Yesus adalah yang kudus. Dan dia ketakutan kepada Yesus dengan berteriak-teriak. Jadi pengakuan manusia, pengakuan malaikat, dan bahkan pengakuan setan pun mengakui tentang Yesus tidak berdosa, Yesus kudus, Yesus mulia. Dari beberapa pengakuan ini maka tidak ada lagi keraguan untuk percaya kepada Yesus, karena Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Dari begitu banyak orang yang mencari-cari kesalahan Yesus, baik ahli Taurat, baik orang Farisi, orang Saduki, semua orang berupaya mencari-cari kesalahan.
mencari-cari perbuatan dosa Yesus, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak berdosa, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki perbuatan yang salah, perbuatan yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat jelas membuktikan bahwa Yesus tidak berdosa. Oleh karena itu, maka saya kembali tegaskan, ikutlah yang tidak berdosa, jangan ikut yang berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Dia dicobai iblis, dia banyak mengalami pencobaan. Tetapi dikatakan Yesus tidak berdosa. Karena Yesus tidak berdosa, maka dia imam besar yang sempurna, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan karena itulah maka dia bisa dapat menolong manusia yang berdosa. Karena yang tidak berdosa tentu layak dan pasti dapat menolong yang berdosa. Tetapi kalau orang yang berdosa dikuasai dosa, yang kelakuannya buruk, jahat, bagaimana dia menolong orang lain? Itu tidak mungkin. Tetapi Yesus tidak berdosa, maka dialah imam besar yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita. 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jelas sekali bahwa Yesus menghapuskan dosa. Dan ini kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nanti akan saya buatkan video tentang kuasa Yesus untuk menghapus dosa. Dikatakan jelas di dalam ayat ini, ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi karena Yesus tidak berdosa, maka dia layak dapat dipercaya bahwa dia menghapuskan dosa. Kalau orang berdosa tidak bisa menghapuskan dosa, dosanya aja dia tidak bisa selesaikan, apalagi dosa orang lain. Itu harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan. Oke, mari kita lihat lagi data Alkitab tentang Yesus tidak berdosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 21-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus ini menjadi teladan etika dan moral, teladan dalam pengajaran, dalam perbuatan, dalam segala hal Yesus menjadi teladan. Oleh karena itu maka orang Kristen harus mengikuti jejaknya. Jangan ikuti jejak orang yang berdosa. Jangan ikuti jejak orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dan moral yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu tidak ada menipu. Tapi ada orang mengatakan bahkan Tuhannya menipu, Allahnya menipu, bahkan raja penipu. Tetapi di Alkitab yang penipu itu adalah iblis. Tetapi Yesus dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini sebuah kebenaran tentang Yesus yang agung, yang mulia dan yang sempurna. 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Manusia pertama itu Adam dan Hawa berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua itulah Yesus Kristus, berasal dari surga. Yang berasal dari surga, yang diutus sang pemilik surga, pasti memiliki hakikat yang sempurna. Karena itu maka Yesus sempurna, Yesus tidak berdosa, Yesus suci, Yesus mulia, Yesus agung dan luar biasa pribadinya. Adam diusir dari Taman Eden karena dosa. Tetapi Yesus datang dari surga, firman menjadi manusia, untuk menghapuskan dosa, mengampuni dosa, dan untuk membawa manusia yang berdosa lepas dari dosa untuk memiliki jaminan yang kekal masuk dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci.
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Sangat jelas sekali bahwa Yesus itu suci kudus. Dia berkuasa menghapus dosa, karena Allah Bapa sudah memberikan kuasa kepada Yesus di bumi dan di surga. Dan di dalam dirinya tidak ada dosa, dan itu terbukti ketika Yesus dicobai iblis, dia menang. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, bahkan dengan berbagai halangan tantangan yang terjadi dalam pelayanan dari ahli Taurat dan orang Farisi, dia tidak pernah berbuat dosa. Dan ini menunjukkan kebesaran Yesus itu yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu menjadi pembenaran kita karena Dia memang tidak berdosa. Segala dosa kita dipikul oleh Dia, ditanggung oleh Dia, dan itu dapat karena Dia berkuasa untuk menghapuskan dosa kita. Jadi data-data Alkitab sangat jelas, tegas, terbukti menyatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Kalau di data Quran, kalau kita setuju Isa sama dengan Yesus, maka datanya hanya 2 dan hadis ada 1. Tetapi saya tetap berpatokan kepada Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab ini ditulis oleh murid-murid Yesus, ditulis oleh orang yang membaktikan hidupnya kepada Yesus, ditulis oleh mereka yang sejaman dengan Yesus dan abad pertama. Dan mereka yang menulis banyak orangnya, dan mereka sepakat dengan kebenaran ini, dan mereka beritakan, mereka hidupi, bahkan mereka mempertaruhkan segala sesuatu, bahkan nyawa mereka untuk berita ini. Oleh karena itu maka saya katakan, percayalah bahwa Yesus juru selamat, percayalah bahwa Yesus tidak berdosa, Dia sanggup menghapus dosa karena Allah memberikan kuasa itu kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Yesus tidak berdosa. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa dalam kitab suci agama samawi hanyalah Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar berpikir. Sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan Nabi saudara kita, Nabi M? Mari kita lihat ayat dari kitab suci mereka. Dikatakan begini tentang Nabi dari saudara kita. Dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi, petang, dan pagi. Al-Quran Surah Ghafir 40:55. Dikatakan lagi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan Tuhan, sesembahan atau Tuhan, selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi mohonlah ampunan bagi dosamu. Jelas. Baru dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan minatnya atasmu, nikmatnya atasmu, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Jadi dipimpin kepada jalan yang lurus. Kalau di Alkitab, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Oke. Oleh karena itu, maka saya katakan, mari kita mengikut yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa dalam kitab suci agama samawi hanyalah Yesus. Oleh karena itu, belajar berpikir kritis. Ikutlah yang tidak berdosa. Mengapa masih mengikuti yang berdosa? Inilah sebuah kebenaran yang bisa saya seringkan kepada kita semua. Kiranya kita mengerti betul siapakah Yesus Kristus yang tidak berdosa ini, yang agung, yang sempurna, dan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, kekal selama-lamanya. Shalom bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.